Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-179. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, mendengar jawaban Ken Arok itu Kebu Ijo tertawa terbahak-bahak sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang prajurit berpaling memandanginya, dan Ki Buyut Panawijen pun mengerutkan keningnya. Orang tua itu dalam sekilas dapat melihat perbedaan antara kedua pemimpin yang mendapat tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat itu. Meskipun keduanya masih muda, tetapi Ken Arok tampak jauh lebih matang dari pemimpin yang bernama Kebu Ijo itu. Di sela-sela suara tertawanya terdengar ia berkata, "Sudah sepantasnya lah kau ditempatkan di padang karautan ini. Setiap hari kau hanya bergaul dengan batu-batu, berunjung-berunjung bambu, pedati, waluku dan lembu." "Kenapa?" Ken Arok mengerutkan keningnya. "Seandainya kau berada di Tumapel pun, kau tidak akan dapat menilai seorang gadis. Ternyata kau tidak melihat kelebihan yang tidak ternilai pada permaisuri Aku Tunggul Ametung itu." "Sudah aku katakan, aku hanya melihatnya sekilas. Pertama-tama aku melihatnya pada saat aku mengambilnya di Padukuhan Panawijen. Kemudian hampir tidak pernah lagi aku melihatnya cukup lama." Sekali lagi Kebu Ijo itu tertawa. "Mungkin," katanya, "pada saat kau mengambilnya di Panawijen, maka gadis itu adalah gadis padepokan. Pakaiannya adalah pakaian padesan sehari-hari. Tetapi setelah ia mengenakan pakaian seorang putri keraton, maka wajahnya memancar seperti matahari." Kemudian sambil berpaling kepada Ki Buyut Panawijen, ia pun berkata, "Kau dapat juga berbangga Ki Buyut, bahwa dari padukuhanmu yang kering itu telah lahir seorang gadis yang cantik seperti matahari. Tetapi sinarnya yang panas telah mengeringkan padukuhanmu, sehingga kau harus bersusah payah membuat bendungan baru di sini." "Ah," Ken Arok memotong, "kau masih juga senang bergurau. Beristirahatlah. Mungkin kau haus atau lapar. Silakan. Orang-orangmu sudah tahu kemana kau harus pergi sekarang. Telah disediakan sebuah gubuk untukmu." "Apa aku dapat beristirahat di tempat serupa kandang kambing ini?" "Sekian lamanya aku di sini, aku selalu dapat tidur nyenyak," sahut Ken Arok. Sejenak Kebu Ijo menebarkan pandangan matanya berkeliling. Tampaklah keningnya berkerut-merut dan mulutnya bergerak-gerak, tetapi ia masih berdiam diri. "Apakah yang membuatmu heran?" bertanya Ken Arok. Anak muda itu bersungut-sungut. "Ternyata aku telah dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa aku yang mendapat tugas di padang panas ini? Kenapa bukan orang lain? Di sini tidak ada sesuatu yang dapat menyegarkan hati. Tidak ada gadis-gadis cantik. Tidak ada penari yang lincah. Tidak ada selingan apapun kecuali batu melulu. Aku di sini jauh lebih lama daripadamu," sahut Ken Arok. "Tetapi aku tidak mengeluh. Mungkin kau sudah biasa hidup di padang karautan sejak sebelum kau menjadi pelayan dalam di Tumapel." Terasa dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Kebu Ijo itu. Tetapi ketika ia melihat wajah Kebu Ijo,
Maka segera ia menyadari bahwa Kebo Ijo sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Ia berkata apa saja sekehendak hatinya tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Karena itu, maka Ken Arok itu bahkan tersenyum sambil menjawab, "Iya, mungkin aku memang dilahirkan di padang karautan. Tetapi kau pun harus berusaha menyesuaikan dirimu. Seorang prajurit pada suatu saat akan berada di suatu tempat yang sama sekali tidak menyenangkan. Dalam peperangan, mungkin kau harus berada di tanah yang berlumpur, atau mungkin di padang yang lebih panas dari karautan, atau mungkin di lereng-lereng bukit. Dalam hal peperangan itu hal yang wajar sekali terjadi. Tetapi di masa-masa orang lain bergembira ria di jalan-jalan kota Tumapel, aku harus berada di dalam tungku yang panasnya bukan main." "Ah," desah Ken Arok, "jangan mengeluh saja. Kau harus memberi contoh kepada prajurit-prajuritmu bahwa mereka harus tahan menghadapi keadaan." Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Kemudian ia berpaling memandangi prajurit-prajurit yang duduk bergerombol-bergerombol di antara gubuk-gubuk yang bertebaran. Beberapa orang pengawal yang datang bersamanya masih saja berdiri di belakangnya. Mereka pun sebenarnya tidak senang terdampar di padang kering ini. "Mungkin," sahut Ken Arok, "tetapi kau dan aku harus menumbuhkan kegairahan kerja. Jangan mengendorkan nafsu bekerja mereka. Beberapa hari lagi kau dan prajuritmu akan dapat menyesuaikan dirinya dengan udara padang yang kering ini, dan kau seharusnya tidak mengeluh lagi." Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. "Di mana aku harus beristirahat?" Ken Arok mengerutkan keningnya. Sikap Kebo Ijo tidak begitu menyenangkannya. Tetapi ia memanggil juga seorang prajurit dan berkata kepadanya, "Bawalah tamu-tamumu ini ke tempat yang sudah disediakan." "Hei," potong Kebo Ijo, "kau sangka aku di sini sekedar menjadi tamumu? Tidak, aku di sini menjadi tawananmu yang mulai besok atau lusa harus bekerja berat di atas api neraka." Ken Arok tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Prajurit yang dipanggilnya segera membawa Kebo Ijo dan para pengawalnya ke tempat yang memang sudah disediakan. Beberapa buah gubuk kecil dengan sehelai tikar pandan yang masih baru. "Ah," sekali lagi Kebo Ijo berdesah, "macam inikah tempat yang diperuntukkan bagi kami?" "Semuanya hanya seperti ini," sahut prajurit itu. "Bagaimana dengan Ken Arok?" "Tak ada bedanya, bahkan tikar yang dipakainya adalah tikar yang sudah usang." Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Dipandanginya prajurit itu dengan pandangan yang aneh, sehingga prajurit itu menundukkan kepalanya. "Apa kau bilang?" desis Kebo Ijo. "Ken Arok justru memakai tikar yang usang." "Iya," sahut prajurit itu. Bodoh sekali," gumam Kebo Ijo. "Sebagai pimpinan ia berhak memilih, bukan hanya sekedar soal tikar, tetapi soal apapun juga." Mata Kebo Ijo terbelalak ketika ia mendengar prajurit itu menjawab, "Iya, memang ia berhak untuk memilih dalam hal apapun, tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Ia tidak pernah memilih. Yang selalu dipakainya adalah hal yang tersisa setelah para prajuritnya memilih lebih dahulu." Geram Kebo Ijo. Ia telah menghilangkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Salahnya lah kalau bawahannya kelak tidak lagi menghormatinya dan tidak mematuhinya. Prajurit itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berani menjawab. Namun dengan demikian maka ia mendapat kesan bahwa pemimpinnya yang baru ini agak berbeda sifat dan tabiatnya dengan pemimpinnya yang lama, Ken Arok. Bagi prajurit itu,
Sikap Ken Arok sama sekali tidak merendahkan dirinya atau menghilangkan kewibawaannya, tetapi justru para prajurit menjadi segan dan hormat kepadanya tanpa membuat garis pemisah antara pemimpin dan yang dipimpin. Keakraban di antara mereka telah mendorong mereka untuk berbuat banyak dengan penuh kerelaan, bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai bawahan yang harus patuh terhadap atasan, tetapi ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk bekerja keras bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Agaknya tidak demikian dengan pemimpin yang baru ini, desah prajurit itu di dalam hatinya. Kemudian katanya, tetapi ia hanya sekedar membantu Ken Arok. Segalanya masih tetap ada di dalam tanggung jawab pemimpin yang lama itu. Kebu Ijo itu pun kemudian masuk ke dalam gubuk kecil yang diperuntukkannya sendiri. Di sampingnya adalah gubuk yang agak besar yang diperuntukkan bagi para prajurit yang mengawalnya pada saat ia datang ke padang karautan. Namun agaknya Kebu Ijo sama sekali kurang puas terhadap keadaan ini. Gubuk ini terlampau jelek. Tak ada apa-apa di dalamnya selain sebuah gendi air, sebuah tikar dan sebuah bancik lampu yang dipergunakan di malam hari. Di mana aku harus meletakkan ganti pakaianku? Tiba-tiba Kebu Ijo itu berteriak. Prajurit yang mengantarnya masih berdiri di luar gubuk itu. Ketika ia mendengar Kebu Ijo berteriak, maka segera ia mendekatinya. Di mana aku harus menyimpan pakaianku? Apakah di sini tidak ada glodok atau paga atau apapun? Prajurit itu menggeleng. Tidak. Apa yang diperbuat Ken Arok dengan pakaiannya? Dibungkus dan diletakkan di samping pembaringannya. Kebu Ijo berdesah. Malah sekali. Di sini ada bambu, ada tenaga, ada tali. Kenapa tidak disuruhnya membuat pokok atau apapun? Prajurit itu tidak menjawab. Yang pertama-tama dilakukan oleh prajurit-prajuritku adalah membuat pokok. Kebu Ijo itu pun kemudian tergesa-gesa keluar dari gubuknya dan pergi mendapatkan sekelompok prajurit yang sedang makan sambil berbicara seenaknya. Mereka tertawa sepuas-puasnya. Seorang dari mereka yang cukup jenaka ternyata baru bercerita tentang pengalaman mereka yang lucu. Suara tertawa itu terputus ketika mereka mendengar Kebu Ijo yang tiba-tiba saja berada di samping mereka berteriak. Berhenti! Apa yang kalian lakukan selama 3 hari di sini mendahului aku? Kalian tidak dapat mempersiapkan tempat untukku dengan baik. Sekarang buatlah sebuah pokok untukku. Lihat di sana, ada setumpuk bambu. Cepat, hari ini pokok itu harus sudah siap untuk tempat pakaianku. Para prajurit itu terkejut. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun terdengar suara Kebu Ijo. Cepat, lakukan perintahku. Tetapi para prajurit itu masih saja duduk keheranan. Dipandanginya wajah Kebu Ijo yang tegang itu. Dan sekali lagi mereka mendengar Kebu Ijo itu berteriak. Cepat, ayo lakukan perintahku. Membuat sebuah pokok untukku. Jumlah kalian telah cukup banyak untuk melakukannya. Kalian tidak perlu mencari orang lain lagi. Coba beberapa orang yang bergerombolan di sini. 11. Malahan 12 orang. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bertanya, apakah kami harus membuatnya sekarang? Oh, ternyata kau tuli. Aku sudah bilang, selesaikan pokok itu hari ini juga. Tetapi kami bukan prajurit-prajurit yang baru datang 3 hari yang lalu. Kami telah lama berada di padang karautan ini. Aku tidak peduli. Lakukan perintahku. Aku adalah orang kedua sesudah Ken Arok di sini.
Semua harus tunduk pada perintahku, baik ia baru datang 3 hari yang lalu maupun yang sudah lama berada di sini. Sekali lagi prajurit-prajurit itu saling berpandangan, tetapi 1-2 dari mereka telah berdiri, meskipun sambil bersungut-sungut di dalam hati. Hari ini mereka sebenarnya masih diizinkan untuk beristirahat. Tetapi ketika mereka mulai melangkah, maka langkah itu pun terhenti. Mereka melihat Ken Arok berjalan mendatanginya. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Ada apa dengan kalian?" "Aku memerintahkan kepada mereka untuk membuat sebuah pogo," sahut Kepu Ijo. "Oh," Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kau perlu sekali dengan pogo itu." "Iya, aku harus meletakkan pakaianku. Di dalam gubukku sama sekali tidak ada tempat yang pantas." Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak. Para prajurit itu sebenarnya masih harus menikmati masa istirahatnya untuk menyambut hari-hari gembira. Tetapi ia tidak dapat menolak perintah Kepu Ijo meskipun ia berwenang. Dengan demikian, maka ia akan membuat anak muda itu malu dan seterusnya mengurangi kepatuhan para prajurit terhadapnya. Dalam keadaan yang demikian, maka Kepu Ijo pasti akan berusaha untuk menebus kewibawaannya dengan perbuatan yang aneh-aneh yang barangkali terlampau keras. Sejenak Ken Arok berdiri saja dengan penuh kebimbangan. Apakah sebaiknya yang pantas dilakukannya? Ia harus cukup bijaksana sehingga persoalan itu dapat dipecahkannya tanpa membuat pihak-pihak yang bersangkutan menjadi kecewa. Tetapi belum lagi Ken Arok mendapatkan cara yang dianggapnya baik, maka sekali lagi ia mendengar Kepu Ijo itu membentak, "Ayo, cepat! Apalagi yang kau tunggu? Aku memerlukan pogo itu segera." Seperti digerakkan sebuah tenaga, maka para prajurit itu pun bersama-sama berpaling memandangi Ken Arok, seakan-akan minta pertimbangan kepadanya. Apakah saat-saat yang terasa sangat menggembirakan itu harus segera diputuskan hanya karena sebuah pogo? Ken Arok merasakan betapa tatapan mata para prajuritnya itu bertanya kepadanya, dan lebih daripada itu menunggu keputusannya. Namun sekali lagi hatinya tersentuh pula oleh kewajibannya untuk mempertahankan kewibawaan Kepu Ijo. Kalau ia membatalkan perintah itu berdasarkan wewenangnya, maka hal yang serupa akan menjadi kebiasaan para prajurit itu. Karena itu, maka Ken Arok kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, baiklah, lakukanlah perintah itu." Alangkah kecewanya hati para prajurit itu. Tanpa mereka sengaja mereka menebarkan pandangan mereka ke arah kelompok-kelompok yang lain yang masih dengan gembira menikmati masa-masa istirahat mereka. Perasaan yang selama ini tidak pernah tumbuh di dalam dada mereka terasa kini mulai menjamah hati mereka. Iri. Mereka merasa iri bahwa kawan-kawan mereka itu masih dapat duduk sambil bergurau dan menikmati makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi mereka sekelompok yang hanya kebetulan saja duduk di dekat gubuk Kepu Ijo, tiba-tiba saja telah mendapat pekerjaan yang menjemukan, membuat pogo. Seandainya hari itu juga mereka harus melanjutkan kerja mereka bersama-sama, maka mereka tidak akan merasa malas seperti itu. Tetapi Ken Arok telah membenarkan perintah Kepu Ijo itu, sehingga karena itu maka mereka terpaksa juga melangkahkan kaki-kaki mereka yang serasa menjadi terlampau berat ke arah setumpuk bambu di sebelah perkemahan itu. Tetapi sekali lagi mereka tertegun ketika mereka mendengar Ken Arok berkata, "Hei, apakah tidak ada yang kalian lupakan?
Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah yang tertinggal?" Tidak ada seorang pun di antara kalian yang membawa alat untuk memotong, memecah dan meraut bambu. Oh, para prajurit itu pun kemudian berdesah. "Ambillah," berkata salah seorang di antara mereka kepada prajurit yang paling muda. Dengan malasnya prajurit muda itu berjalan ke dalam gubuk tempat menyimpan segala macam alat-alat. Langkahnya satu-satu seperti anak itu sedang kelaparan. "Hei, inikah cara kalian bekerja?" bentak Kebo Ijo. "Langkahmu seperti cacing kelaparan. Kau sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang prajurit tumapel yang perkasa." Prajurit itu terkejut. Kemudian dengan tergesa-gesa ia melangkah mengambil segala macam alat yang mereka perlukan. Ketika ia berlari-lari kembali, maka didukungnya berbagai macam pisau dan kelewang. "Cepat, lakukan perintahku!" teriak Kebo Ijo sambil bertolak pinggang. Sikapnya telah menumbuhkan kesan yang kurang menyenangkan bagi para prajurit tumapel yang berada di padang karawutan itu. Namun ketika mereka sedang melangkah beberapa langkah lagi, mereka mendengar Ken Arok berkata pula, "Hei, kalian masih juga kelupaan sesuatu." "Apalagi?" bertanya salah seorang dari mereka. Ken Arok tersenyum ketika ia mendengar Kebo Ijo itu menggeram. Agaknya Kebo Ijo itu menjadi jengkel juga terhadap Ken Arok yang seolah-olah sengaja menghambat para prajurit itu. "Itu," Ken Arok menjawab sambil menunjuk makanan yang masih berserakan. "Kalian boleh membawa makanan itu supaya kalian dapat bekerja dengan tenang. Hari ini adalah hal yang sangat khusus. Di hari-hari di mana kalian bekerja, maka aku akan mengambil tindakan apabila aku melihat salah seorang dari kalian ternyata membawa makanan. Tetapi di hari istirahat ini, pekerjaan kalian adalah makan. Sedangkan pekerjaan yang lain itu adalah pekerjaan sambilan. Tetapi ingat, hari ini pokok itu harus sudah siap. Tetapi itu bukan berarti bahwa kalian harus bekerja dengan wajah berduka. Tidak ada larangan buat tertawa, asal tertawa itu tidak memperlambat pekerjaan kalian." Para prajurit itu sejenak tertegun diam, namun tiba-tiba mereka itu tersenyum. Bahkan prajurit yang paling muda, yang dengan malasnya telah mengambil alat-alat mereka, kini dengan sigapnya meloncat dan memungut beberapa macam makanan yang disukainya. "Bawa semuanya, serahkan alat-alat itu kepada orang lain." Perintah ini pun dilakukannya dengan cepatnya, jauh lebih cepat daripada saat ia berlari-lari ke tempat simpanan alat-alat. "Nah, cepat, sekarang pergi ke timbunan bambu. Secepat kalian mengambil makanan itu." Para prajurit itu tidak dapat menahan tawa mereka. Tetapi sikap mereka pun kini segera berubah. Dengan lincahnya mereka melangkah ke arah setumpuk bambu. Dan kemudian dengan cepat pula mereka mengerjakannya, membuat sebuah pokok. Namun tangan mereka tidak henti-hentinya menyuapi mulut mereka. Ada 1-2 di antara mereka yang memecah bambu sambil berdendang. Ada yang meraut belahan bambu sambil berkelakar. Sesaat Kebo Ijo dan Ken Arok masih memandangi mereka dari kejauhan. Mereka melihat para prajurit itu bekerja dengan cekatan. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan mereka, tetapi ada di antara mereka yang memang cukup cakap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari bambu. Beberapa orang prajurit yang lain yang juga duduk di dalam kelompok-kelompok akhirnya melihat juga kawan-kawannya yang sibuk membuat pokok. Beberapa dari antara mereka mendatangi para prajurit yang sedang bekerja itu sambil bertanya, "Apakah yang kalian lakukan?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Membuat pokok." "Buat apa?" "Tempat pakaian."
Eh? Prajurit yang bertanya itu membelalakkan matanya. Baru sekarang kau berpikir untuk membuat tempat pakaian? Agaknya kau menunggu pakaianmu menjadi kumal, baru kau buat rak-rakan untuk menyimpannya. Hus! Desis prajurit yang sedang bekerja itu. Bukan untuk kami sendiri, tetapi kami membuat untuk pemimpin kami yang sekarang itu, yang akan membantu Ken Arok memimpin kami, Kebo Ijo. Oh, prajurit itu tiba-tiba menutup mulutnya. Ketika ia berpaling, ia masih melihat Kebo Ijo berdiri bertolak pinggang di tempat yang agak jauh. Ia pasti tidak mendengar, desis prajurit itu pula. Tetapi sikapmu pasti membuatnya marah. Orang itu agaknya pemarah dan keras. Oh, tiba-tiba prajurit itu pun berjongkok pula di antara mereka yang sedang bekerja. Aku akan ikut membantu kalian. Apakah kalian tidak menghabiskan hari istirahat ini dan membuat pokok ini besok? Pokok ini harus jadi hari ini juga. Bukan main. Beberapa orang prajurit yang semula hanya berdiri saja melihat-lihat satu demi satu ikut pula berjongkok dan membantu membuat pokok itu. Ada yang membantu meraut bambu-bambu yang telah dibelah. Ada yang mengerat dan membuat lubang-lubang purus. Ada yang membuat tali dan ada yang mulai ngelanci potongan-potongan bambu itu. Di kejauhan, Ken Arok yang masih berdiri di samping Kebo Ijo itu berkata, "Lihat, pekerjaan itu akan cepat selesai. Yang turut bekerja menjadi semakin banyak. Kini telah lebih dari 25 orang berjongkok di sana. Meskipun sebagian dari mereka hanya duduk-duduk sambil berbicara, tetapi suasananya menjadi lebih jernih." "Kau terlalu memanjakan prajurit-prajuritmu," sahut Kebo Ijo. "Sebenarnya kau tidak perlu terlampau bermanis-manis. Sejak aku datang aku sudah melihat kelemahanmu. Apalagi ketika prajurit yang mengantarkan aku berkata serba sedikit tentang kau. Katanya kau selalu mengalah terhadap prajurit-prajuritmu. Untuk segala hal kau lebih senang mempergunakan sisa dari prajurit-prajuritmu. Seharusnya kau tidak berbuat demikian. Dan aku tidak akan berbuat demikian. Aku akan bersikap seperti sikap seorang perwira. Sebenarnya perwira, aku tidak akan terlampau lunak dan memanjakan prajurit-prajuritku, supaya mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap terhadap atasannya." Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi ia menjawab, "Bagiku, sikap yang berlebih-lebihan itu tidak perlu. Aku ingin mengendalikan mereka sebaik-baiknya, tidak dengan kekerasan seperti yang kau bayangkan. Lihat, bukankah pekerjaan itu selesai juga dengan caraku, dan para prajurit itu tidak merasa tersinggung dan terganggu? Tetapi setiap kali kita harus bermanis-manis, setiap kali kita harus berpura-pura, meskipun sebenarnya dada kita bengkak karena kemarahan atas sikap mereka yang memuakkan. Kita harus tersenyum-senyum dan tertawa-tawa. Coba lihat, prajurit-prajuritmu yang telah lama berada di padang karotan ini. Mereka terlampau malas seperti cacing kelaparan. Tetapi kalau mereka mendapat makanan, maka mereka berebutan seperti serigala." Ken Arok semakin tidak senang mendengar kata-kata Kebo Ijo. Ia tahu sifat dan watak anak muda itu. Meskipun perkenalannya dengan adik seperguruan Witantra ini belum terlampau akrab, tetapi ia sudah membayangkan alangkah jauh sifat dan wataknya dari kakak seperguruannya itu. "Lihat," berkata Kebo Ijo, "kau akan melihat perbedaan sikap mereka setelah aku berada di sini." "Aku tidak menghendaki," sahut Ken Arok. "Aku menghendaki suasana di padang rumput karotan ini tetap seperti semula." Kebo Ijo terkejut mendengar jawaban Ken Arok, sehingga ia berpaling.
Tetapi dilihatnya Ken Arok masih tetap berdiri dengan tenangnya memandangi orang-orang yang sedang bekerja membuat pokok untuk kebo ijo itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.